kita hari ini langsung ciduk ada dua lagi. Dua lagi. Katanya satu di antara ini ada yang benar-benar real jahat sekali. Aku ngomong 1000% ini merkuri. Iya. Cuma hasil lab. Nah ini aku ngomong. Apakah semua hasil lab itu valid? 3.226 miligram per kilogram. 0,3. Tangan dulu. Kalau saya yang punya skincare ini atau saya jadi pembelinya, saya nggak mau pakai skincare ini. Kenapa? Buka ini dari tadi susah banget. Dari tadi saya ngabisin waktu kalian ngomong. Dari saya buka ini nggak kebuka-buka. Lebih baik nggak jadi saya pakai. Kembali lagi di acara O-Review. Oki Richard Eccles Review bersama dengan sahabat saya Dr. Oki Pratama dan Dr. Eccles. Yes. Masih aman? Masih aman, sehat? Sehat. Apa kabar semua, sehat ya? Sehat dong. Aman ya, baik-baik saja ya. Belum ada ancaman bom gitu. Deg-degan kayaknya. Lempar sesuatu. Kayaknya takutnya tanah kuburan yang lempar gitu. Kiriman barang. Benar. Buzzer-buzzer. Udah merasakan Itu kok. sudah ya? Sudah. Itu mah udah biasa kalau itu ya. Tapi aku pengen tanya nih ya dengan Dr. Eccles ya. Aku pengen tanya dulu ya. Boleh nggak sih kita mereview skincare ini kan karena kita juga punya merek ya sebenarnya. Oke. Ada ini banyak yang tanya, etikanya bagaimana sih? Jangan-jangan ini kita persaingan bisnis. Karena kan kita punya brand, kita punya merek, tapi kayak meriksain merek orang lain. Betul. Ala-ala pertama memang kita sebagai customer karena kita membeli kita punya hak. Tapi sebenarnya tujuannya ini kita terbebani sih. Sangat terbebani. Jadi gini, kita pelaku industri kecantikan dan beauty di industri ini udah lumayan cukup lama lah gitu. Dengan suka dan dukanya. Apalagi skincare, kita meracik satu SKU itu butuh proses yang lama. Dengan bahan-bahan yang kita kalau teman-teman kan kalau kita ke pabrik racik, ini nggak cocok, terlalu overclap, maksudnya kita bolak-balik lagi, ini nggak boleh isi ini. Karena membutuhkan kadang-kadang sampai tahunan gitu baru keluar satu produk. Tapi sekarang dengan mudahnya dapat di lapangan skincare yang isinya sangat berbahaya, yaitu udah nggak lazim ya, ada merkuri di dalamnya. Nah itu sebenarnya yang kita terbeban, mumpung kita dokter, mumpung kita diberi pengetahuan, ya kita mengedukasi sebenarnya. Gitu. Kalau dari Dr. Oki, etis nggak sih kalau misalnya kita memeriksa produk mereka seperti ini punya, kita ngomong berbahaya, etis nggak sih sebenarnya? Oke, kalau seandainya kalau kita ngomong harus secara kita sebagai masyarakat di sini harusnya dengan review-review seperti ini kita dapat membantu masyarakat untuk memilah-milih skincare yang benar. Akan tidak etis kalau seandainya produk itu tidak aman kita katakan aman. Oke, setuju. Atau produk itu aman kita katakan tidak aman, itu menjatuhkan brand. Menjatuhkan brand dan kita nggak melakukan itu. Benar. Enggak. Dan apalagi harusnya dengan program O-Review ini malah orang kalau dia skincare-nya aman harusnya menunggu untuk kita review. Sehingga dapat menjual untuk menaikkan awareness. Dan kita juga nerima ya. Benar. Teman-teman yang punya skincare bagus mau kita review, kita terima. Jadi kita cantumin nomor di bawah ini, silakan kalian hubungin hotline di bawah ini, kita akan terima, kita akan coba review. Benar. Ya. Karena kami tidak segan-segan kalau memang produk itu dengan track recordnya juga bagus dan memang jelas itu aman, kami tidak merasa tersaingin kalau seandainya skincare dia aman, naik penjualannya, kita tidak ada masalah. Kayak gitu. Benar sekali. Kalau di aku ditanya etis atau enggak, jawabanku sebenarnya enggak etis. Aku harus ngomong sih, sebenarnya kita punya produk, kita berjualan, sebenarnya kalau misalnya, jangan dipotong cuma sampai sini ya. Kalau misalnya kita nge-review punya orang, kita juga berjualan, etis atau tidak? Sebenarnya tidak etis. Tapi itu kalau institusi kita dan kalau jualan di Indonesia sudah benar semuanya. Benar, ya. Kalau misalnya semuanya benar, semuanya baik, semuanya BPOM, semuanya normal, maka mereview punya orang itu sebenarnya tidak etis. Benar. Yang benar itu adalah mengendorse. Jadi benar. kalau misalnya kayak aku nih nge-review punya Dr. Eccles, apalagi dengan kebencian di situ kayak gitu, punya pengen menjatuhkan Dr. Eccles, itu sangat tidak etis. Apalagi aku nge-review punya Dr. Oki, tapi ada kebencian di situ. Aku cari-cari kesalahannya, aku cuil dikit apa salah aku angkat. Itu sebenarnya nggak etis sama sekali. Tapi kalau misalnya selagi ini kita kan berada di negara yang Konoha ya Mas ya. Kita di Konoha sekarang ini. Dan Di mana skincare abal-abal tuh masih banyak. Jadi kalau ditanya etis atau tidak, yang ngejualnya aja etikanya di mana?
Maka dari itu ini menjadi PR kita sama-sama, khususnya di negara Republik Indonesia tercinta ini. Yuk kita sama-sama berbenah, tidak hanya kita saja sebagai edukator, ataupun semua instansi-instansi terkait tanpa terkecuali, karena pasti ada saja celahnya yang bisa dimanipulasi. Jadi semuanya punya tugas masing-masing. Polisi punya tugas nangkep. Benar. BPOM punya tugas screening. meregulasi, ya screening, regulasi. Kita dokter punya tugas mengedukasi. Kalian punya tugas apa? Share video ini ke teman-teman kalian. Benar sekali. Dan memilih akhirnya share dan memilih skincare yang bijak. Iya, Gitu. terserah punya siapa aja, yang penting BPOM, terserah. ya. Karena kalau kita ngomong skincare nggak ada yang bagus. Aku hampir nggak pernah ngomong ini skincare terbaik, karena skincare terbaik itu sesuai dengan kondisi kulit kita. Benar. Dengan permasalahan kulit kita, semua bagus. Benar. Punya dokter Ekles bagus, punya dokter Oki bagus, punya yang lain asal BPOM dan baik itu semuanya bagus. Aku nggak jadi masalah. Silakan kalian yang sesuai dengan budget kalian, sesuai dengan permasalahan kalian. Setuju. Oke, kita hari ini langsung ciduk ada dua lagi. Dua lagi. Katanya satu di antara ini ada yang benar-benar real jahat sekali. Wow. Tapi saya tuh berharap andai saja ada satu paketan yang kita aman gitu. Apakah di episode kali ini? Mudah-mudahan. Ini Kita langsung ya. warnanya menarik ya. Ungu. Iya. Ranger ungu kali ini. Iya. Ungu tapi ada orange-nya kayak gini. Iya. Ini SS. Wah. Apakah ini punyanya Kak Sel, bukan. Jadi ini Bukan ya? kita harus konfirmasikan dulu, SS di sini bukan punya Kak Sheila Shaukia. bukan ya? punya punya Kak lagi. Bukan punya dokter bukan. Bukan. Punya Kak Salah Saukia, bukan punya Salah Saukia. Bukan, jadi ini punya Sarah Sartika. Padahal ya. ini bisa jadi bed kalau Iya. bercanda Kak Sel. Ini ya. Namanya ini SS Glow by Up. Sarah Sartika. Tapi nih. namanya sama ya. Iya. Jadi ini namanya SS Glow by Sarah Sartika. Yang Aku nggak satu kenal. apa? Saya juga nggak kenal. Saya Tapi nggak kenal. Kak tulis by ini berarti terkenal dong. Iyalah pasti. Mestinya. Penjualannya juga gede Iya. itu. Oh iya? Banyak banget nih permintaan di kolom komentarnya review untuk mengecek SS Glow Up ini. Dan ini ya apa nih namanya distributor juga. Ada reseller, agent, dan Oke. distributor. Nah, oke. Penasaran nih, Dok. Iya. Langsung aja kita bongkar ya. Ini kita serahkan ke Dokter Oki. Silakan Dokter Oki untuk opening. Iya. Dan ini jadi pengetahuan bukan cuma customer ya, dokter-dokter. Nanti tapi kalian berdua yang baca lab ya. Iya. Tapi ini pengetahuan juga untuk para reseller ya yang menjual ya. Kadang-kadang nggak tahu kan. Iya. Jadi Dokter Richard, Dokter Ekles, tadi dianya barangnya kan disegel, jadi nggak bisa dibuka. Oke. Ketika disegel, ngeletek semuanya. Ngeletek semuanya. Positif pengiriman kali. Enggak printingnya. Iya, Printingnya atau kurang printingnya. bagus. Kan affordable ya? Iya. Affordable. So Oke. paketnya 100 ribuan. Oke. Lepas ya. semua. Lepas semua. Ini gimana ini? Gimana mau periksa lagi nih? BPOM nggak nih? Tapi semua tertulisnya ada BPOM semuanya. Mau di krim siang, krim malam, toner, facial wash ada BPOM semua nih. Nih ada nomor-nomor BPOM-nya. Oke. Ya. Kena panas mungkin. Iya. Positif lah, Dok. Oke. Tonernya coba Dokter Richard cium dengan keahlian kalian yang sudah bertahun-tahun di dunia skincare ini. Tapi Alkohol ya, tinggi Iya. banget alkoholnya. tapi ini Iya. tidak bisa menjadi tolak Oh. ukur ya, balik lagi ya. Alkohol. Tinggi banget. Iya, alkohol tinggi banget nih. Nih. Tinggi banget loh ini. Tinggi banget, cuma memang ada manis-manisnya nih. Oh gitu. Ada manis-manis ya. Ada request kali. Request. Oke. Coba Dokter Richard bacakan untuk hasil tonernya. Lagi-lagi gila. Zaman sekarang ini lagi ini ya, getran ya. Toner dicampur dengan hidroquinone ya. Wow. Lagi-lagi hasilnya hidroquinone 817 mg per kilogram. 800. 0,08. 08. 8. Tapi kenapa ya? Aku tuh Kenapa ya? pikir kenapa deh. Iya. Karena toner jarang diperiksa. Itu sekarang modelnya di toner. Mungkin ini terinspirasi dari RDL kali Enggak, ya. aku rasa aku punya ide. Apa? Karena toner itu kalau dalam paketan skincare agak susah laku. Kalau single. Iya benar. Benar. Merasakan benar. Iya, toner itu paling Itu susah. Ya, Itu benar. paling susah laku. Benar. Kalau misalnya facial wash, krim pagi, krim malam laku. Ini ketinggalan. Iya toner. benar. Iya. Repeat ordernya paling rendah. Makanya toner buat 60 mili Iya. aja. Benar. Bonusnya di situ ya ternyata ya. Oke, apa tadi tonernya ya? Hidroquinone 0,08%. Apa itu, Dok? Day creamnya ya. Day creamnya ya seperti biasa terlihatnya nih ya, lengket.
Tapi memang tidak sekuning yang merkuri yang seperti yang kita bayangkan. Mungkin enggak merkuri nih, Mungkin aman kali nih. Dok, aman. Mungkin karena enggak sekuning biasanya. Coba ada bau logam enggak? Oh. Bau logam mulia. Kalau menurutku ini positif ya. Iya, menurutku juga dari teksturnya Ini dan daycare, baunya. kan? Iya, daycare. Ini positif kan. Bener nggak? Bener nggak Dan positif? dari hasil lab kita temukan tidak ketemu merkuri dan hidroquinone. Wow, keren. Berarti memang Pertanyaan ini. Nggak Ini ketemu? pertanyaan ini. Nggak ketemu? Tidak ketemu. Oh, Tapi oke. lu ngerasa nggak ini pasti? Iya. Kemungkinan dari Kemungkinan, teksturnya, diduga tapi seperti memang itu. diduga ya. Tapi memang tidak valid Nih. kan dari teksturnya. Enggak, sekarang kayak gini. Lu bilang kemungkinan kan? Kemungkinan. Dr. Oki bilang, Ini harusnya pastinya ini merkuri. aku ngomong 1000% ini merkuri. Iya. Cuma, Hasil lab. Nah, ini aku ngomong, apakah semua hasil lab itu valid? ah, Jawabannya aku langsung jawab ya. Aku sudah 8 tahun meriksain lab, nge-review. Tidak semua hasil lab itu valid. Benar, setuju. iya. Sangat setuju Bahkan itu. ini kalau diperiksa 5 kali, hasilnya 5 kali akan keluar hasilnya beda. Benar. Bisa dari 5 kali, 4 kalinya atau 3 kalinya ketemu merkuri. Iya. 2 kalinya bisa ketemu tidak sama sekali. Iya. Karena kita berbicara manusia, kita berbicara bias, kita berbicara lab yang ada di Indonesia. Iya. Dokter, ini saya mau tambahin, ini pengalaman pribadi dengan brand yang sama, batch-nya sama, bukan batch yang berbeda. Kalau seandainya hasilnya beda-beda, batch-nya berbeda. Ini batch yang sama, saya cek dengan batch yang ini tidak ditemukan. Batch yang sama, produk dan brand yang sama, hasilnya ditemukan. Ini kenyataan. Kenyataan. Ini aku nggak ngomong bukan apa ya, tapi ini kenyataan. Inilah kenyataan yang ada di mata kita, ya. Tapi kan kita itu nge-review, loh kalau kayak gitu semua hasilnya nggak bisa dipercaya, enggak. Aku ngomong tidak seperti itu. Kita mereview itu hasil lab ini hanya untuk meyakinkan kalian aja. Tanpa hasil lab ini pun Sebenarnya kita sudah tahu. kita sudah tahu kita bahwa sudah di tahu. depan kita itu berbahaya atau enggak. Tapi kan enggak semua kalian di rumah kan punya keahlian kita. Benar. Nah, karena tidak punya kalian dengan menonton ini kita buktikanlah dengan pembuktian. Salah satunya dengan lab ya. Iya betul. Hanya untuk meyakinkan kalian saja kayak gitu. Tanpa itu pun sebenarnya kita sudah tahu. Dan kalau yang kayak gini punya, aku kasih satu telinga aku nih. Ini ceklah 3 kali lagi, 2 kalinya pasti positif. Benar. Nanti ditantang tuh kasih telinga tuh. Enggak, tapi benar Ya kan dikasih masalahnya. telinga aja, tinggal kasih aja telinga. Gemesin ya. Cukup dikit langsung. Iya. Gue gak bilang potong tadi kan. Iya, dikasih telinga. Karena yang kayak gini punya ini, kalau misalnya aku pernah coba di Iya. brand H kemarin ya, itu 3 kali aku bawain, 3 kalinya hasilnya beda-beda. Iya, tapi memang benar sih. Tapi kangen loh dengar dengar kata-kata huruf H itu. Apa kabar ya si H itu? Kayaknya ada harus satu episode deh membahas tentang merek si H. Karena tenggelam Karena dia punya merek banyak ya. banyak sekali. Oke, next. Kok lebih hot bahas Koko sekarang Koko? Ada apa? Kok terlupakan Ibu H-nya tentang si tenggelam? Ibu H? Kok akunya yang naik? Benar, Ibu H siapa ya? Apakah ini ada terindikasi media sosial ini digiring-giring untuk membahas Koko untuk para buzzer? Aku ngerasa memang seperti itu. Ya. Dari kemarin tuh aku sudah merasa banget bahwa ini nih ditambahin, digiring kayak gitu punya. Cuma ya aku nggak tahu ya, aku nggak mau seuzon dengan siapapun ya. Tapi aku nggak mencoba tidak ingin tergiring kemana-mana kayak gitu. Makanya aku menghindarin konflik, aku mencoba untuk diam semuanya karena kayak ini sudah di keluar jalur deh. Ini nggak lagi edukasi dan kita nggak ngomongin orang yang tepat lagi kayak gitu punya. Jadi terserah deh pihak manapun mau ngomong silakan. Karena menurutku mafia yang sebenarnya itu adalah mafia yang jualan merkuri. Jualan etiket biru sembarangan. Karena ini kan membahayakan Benar. konsumen. Customer. Sesuai misi kita kan, kita perangi skincare apa-apa. Iya. Pokoknya kita mereview-review aja deh, kasih edukasi benar, ya. sudah. Bener nggak? Kita lanjut. Nah, ada tambahan bentar. Apa. Belum. Guys, terbukti kan kata-kata Dokter Oki, kalian coba lihat status Ibu H sekarang bermain-main tentang postingan agama. Biarkanlah nanti Tuhan yang membalas. Biarkanlah fitnah, tidak perlu membela diri. Benar kan? Dokter Oki sudah mengenal beliau seperti apa. Oke, ini krim Saya sebut malamnya mami ya. sih. Iya. Krim malamnya ya ini. Wah. Seperti adonan kue. Ya.
Itu dia. Biasanya kalau krim malam seperti ini akan diikuti dengan Coba krim kita siangnya. Kita bandingin. Oke. Kita bandingin. Tuh. Krim malam tuh kelihatan banget Sebenarnya tuh. mirip ya, Mirip, hanya beda Cuma warna. ya. Beda warna. Beda warna ya. Ini bentuknya seperti mutiara. Guys, kalian kalau skincare di rumah, kalian jangan simpulkan sendiri ya. Karena Benar. sekali lagi ini by pengalaman ya. Ini tulis di bawah ini by pengalaman ya. Meskipun ini hasilnya negatif, aku ngomong ini by pengalaman. Aku merasa ini 1000% aku yakin ya. Benar. Tapi yang kayak gini punya, ini juga sama. Udah sangat yakin tuh. Oke. Bahkan dokter Ekes pakai teropong dari jauh. Pakai teropong dari jauh udah. Oh, oke. Tuh. Tapi hasil labnya Dan hasil labnya menandakan bahwa hasilnya 0,3%. bener kan? Positif ya? Oke. 0,3%. 3.226 Benar. miligram per kilogram. 0,3. Oke. Tepuk tangan dulu. Wih. Kita kasih Pokoknya yang nomor keluarga kita tepuk tangan kali ya. Keren. bangga deh. Benar. Jadi, Dan herannya kok masih ada yang pakai. Benar. Gitu. Tapi ini Bepom. itu dia. Kok bisa Bepom ada kandungan merkurinya? Kenapa tuh dok? Kenapa? Takjub kan? Takjub. Gimana ya kalau aku ngebayangin ini kalau misalnya ada di lapangan siapa yang berani nolak skincare ini karena ini kan sudah Bepom. Udah Bepom sesuai dengan aturan Bepom. Benar. Jadi kita kalau misalnya kita nggak bisa nyalain yang reseller, kita juga nggak bisa nyalain customer yang beli. Dokter Richard bisa baca nggak itu diproduksinya dari PT mana? Kecil Mungkin kita banget, sumpah. tanyakan. Pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Kalau di toner ini namanya PT Pinjam bro. PT apa ini? ST ya, ST Natural Cosmetindo. Wow, matanya Di masih bagus. Bantul. Karena abis ini Anda masih dilasi. muda. Enggak dilasi kok. Benar. PT SY Natural Cosmet Nah, SY. Indo, Yogyakarta. Yogyakarta. Oke, ya, mungkin bertanya juga ke PT ini ya. Iya. Kok bisa? Bantul. Kadang-kadang kan brand owner beralasan, oh saya nggak tahu dari pabriknya gitu. Jadi mungkin instansi-instansi yang mau langsung nanya ke pabrik, nih instansi coklat, instansi putih, kayak gitu. Nah, Kalau menurutku sih ini nggak boleh berhenti cuma sampai di jualannya aja. Benar. Kita tuh harus misalnya kalau kita mau berantas ini kan nggak boleh berhenti cuma sampai di sini. Berhentinya itu satu orangnya harus periksa. Yang kedua harus periksa juga yang punyanya. Harus juga periksa juga yang produksinya. Siapa ini yang datengin? Kalau perlu importnya dapat dari mana? Datangnya dari mana? Benar. Kapalnya yang mana? Dari mana? Jadi runtunannya ada Iya. tuh. Kalau nggak dapat biasanya ganti merek doang. benar sekali. Karena paling gampang kan ganti merek doang. Iya, benar. Ganti modus, ya nama. Sebenarnya kan kalau ini kan namanya ya nggak terkenal banget ya dibandingkan dengan Wardah kan jauh banget kan terkenalnya kan kayak gitu kan. Ya. Makanya kan kalau misalnya walaupun terkenal mungkin di kalangan mereka aja. Jadi kalau misalnya ganti nama jualan kayak gini lagi ya mudah lagi. Udah lagi, benar. Hei kenal lah gue. Apalagi resellernya udah nungguin aja mau ganti merek, udah siap-siap jualin lagi, udah mudah sekali kayak gitu. Dan Oke. bahkan ini kalau kita review-review begini kadang-kadang reseller yang menjadi memprotes awal. Cuma mungkin kita ketuk hati nurani para reseller ya. Lo mutusin rezeki orang lain. Benar, selalu kayak gitu. Belum tapi gini, yang jadi pertanyaan. Oke, kita mutusin rezeki orang lain, tapi kita menghalangi dia berbuat dosa loh. Tambah dosa lagi loh. Ini kan termasuk diduga penipuan. Iya. Dan coba para reseller ini coba dia yang pakai. Ini bukan penipuan bro, ini jahat bro. Iya. Kalau penipuan itu dan udah kejahatan. Kejahatan, ini Penipuan dan kejahatan. kejahatan. Coba para reseller ini dia yang pakai atau anaknya yang pakai. Tiba-tiba ada kecacatan atau mungkin dia lagi hamil, keguguran atau kanker kulit. Coba. Iya gak sih? Menyala. Gitu. Dokter Oki nutupin rezeki orang nih. Nah, udah biasa dibilangnya seperti itu. Sebenarnya ini mungkin bukan menutupi, mengingatkan supaya dia kalau berusaha lagi jangan pakai ini. Iya. Ya. Ya sebenarnya kalau mau cari rezeki yang halal aja sih nggak jadi masalah, kita nggak senggol ya. Iya. Benar. Oke, kita langsung lanjut ke Unique Skincare. Wah, ini unik ya. Uniknya Unik pakai C, unique. Unique. Bukan pakai Q ya. Unique. Oh, dari luar negeri kali ini. Unique Skincare Facial Soap. Ya aku langsung wah ini kalau aku pikir nggak ada apa-apa ternyata ada ya, dan kecil banget ya. Bukan kecil sebenarnya. Aku sudah mulai tua kayaknya. Nggak bisa Tapi kelihatan. memang kecil. Ini warna hitam ya. Iya, tapi ini facial washnya ini ada nomor Bepomnya. Ini ada nomor Bepomnya, Citra Kosmetika Industri. Ini tonernya juga aqua alkohol propylen niacinamide, ada nomor Bepomnya juga. Wow, aman dong harusnya. Harusnya aman, lengkap, tersegel juga ya. Ya. Ini
day cream dan night creamnya. Kita coba ya. Kok pakai ini skincare aman kok, nggak usah pakai sarung tangan lah. Ya, mencegah lah dokter. Nggak usah pakai sarung Kalau ini tangan. benar, kalau ini benar, aku oles ke wajahku. Nice, benar ya? Ya, Sekalian- kita tunggu ya. Kalian mendengar ya kalau Sekalian- ini kalau seandainya cuma salah Endorse gratis. Benar, Oke. benar. Endorse gratis, nggak bayar, tenang. Masuk YouTube channelku biasanya bayarnya mahal, tapi ini aku nggak bayar. Kalian nggak bayar. Lengket banget ya. Lengket banget. Oke. Banget ini. Tuh, Itu aku nggak dok. pakai sendok lah. Sudah pakai handscoon juga. Nih bentuknya ya. Lengket banget ya. Menyala unik. Ini sih baunya khas banget sih. Iya. Coba dokter Oki, ini Nggak mau. baunya. Udah ya? Nanti lama-lama bisa nggak keracunan gara-gara mencium aja? Harus diteliti tuh. Iya. Jangan-jangan kita nge-review karena saking ini ya. Aduh, harus diteliti tuh. Karena review kebanyakan review dari cium aja tuh sudah. Tahu nggak? Tahu ini fun fact loh. Jadi saya tuh selalu menyimpan. Mungkin Dokter Richard dan Dokter Ekles juga punya tempat penyimpanan yang skincare berbahaya ini. Saya taruh di kotak gitu, kotak untuk penyimpanan. Ketika buka tuh, langsung bau aroma. Iya. Jauhkan BEMS dari tempat itu. Benar. Tapi ini udah luar biasa sih day creamnya. Dan hasilnya gimana dok? Dan hasil labnya, langsung kita bacain. Hasil labnya mengandung merkuri. Wow. 703 mg per kilogram. Berarti 0,007. 0,07. 0,07. 700 kan? Iya. Ya. Wih. Berarti Day 70 creamnya kali loh. lipat. Sedikit sekali. Udah banyak sekali tuh dok. Hah? 70 Sudah banyak ya. sekali. Itu 10 kali lipat. 70 kali lipat. Iya. Bener ya 70 kali lipat ya? 700 atau 70 ya? Kayak gitulah Ya, pokoknya. iya. Pokoknya kayak gitulah. Enggak mengurangi juga. Mau kami salah sebut 70, 700 Tetap sama aja aja. mengandung Tetap aja merkuri. banyak. Tetap aja banyak dan tetap mengandung merkuri ya. Tidak mengurangi boleh. sedikit pun. Pokoknya skincare tidak boleh mengandung merkuri. Soalnya kita kan bisa cari-cari salahnya kan. Wah 70 ngomong salah kayak gitu punya. Kayak Dokter Ogi kemarin 13 katanya. Ya, salah, iya. Itu 1,3. Enggak menutup. Tetap aja itu hidroquinone. Malah diakui. Iya, geblek loh. Mau itu 13, mau itu, karena bukan hanya Dokter Oki, aku pun juga pernah salah ngebut komanya kayak gitu punya. Tapi kan itu bukan tujuan kita dan aku ngerasa nggak perlu malu sih kita ngomong seperti itu punya. Nggak mengecilkan bahwa itu berbahaya. Kayak kita ngomongin punya ternyata 100 gram kayak gitu punya. Salah, ternyata 1 kilo. Sama aja. Yang penting dan merkuri memang tidak boleh dalam krim. Iya. 0,0 berapapun tidak boleh. Tidak boleh. Ini saya dari tadi kalau saya yang punya skincare ini atau saya jadi pembelinya saya nggak mau pakai skincare ini. Kenapa? Buka ini dari tadi susah banget. Dari tadi saya ngabisin waktu kalian ngomong dari saya buka ini nggak kebuka lebih baik nggak jadi saya pakai. Ribet banget Nggak apa-apa, bukanya. nggak apa. Baru kebuka. Oh tuh sampai pakai pulpen digini-giniin. Gimana sih ini toner? Oke, toner dulu dok. Tapi kita nggak periksa nih ke lab nih tonernya. Oh nggak periksa ya? Tapi dari baunya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak bisa kita sendiri. Tapi dari day creamnya sih Nggak udah bisa. menyala ya. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita cek Night krim creamnya. malamnya. Semoga krim malam ini bagus. Lengkap semua loh, Bepom semua loh. iya. Ini ngeri banget. Ini juga ada Bepom loh. Iya. Sunscreen ada Bepom tapi isinya merkuri. Nah ini dok. Semoga krim malamnya. Nih aku bukanya sambil minggir lagi. Apakah krim ini akan dioleskan sama Dokter Richard di Nggak, wajahnya? kita tunggu berapa menit untuk jatuhnya berapa. Iya. Nggak jatuh loh. Hebat. Apakah bisa sampai bawah dia? Aduh, ini kalau dikasih jadi pomade bagus banget. Untung nggak jadi gue templokin ke muka gue. Aduh. Dan hasilnya apa dok? Ini hasilnya kita cek. Bener ya? Oh ini. 0,1%. 1180 miligram per kilogram. Dan ini udah jelas banget ya. Masih di bawah yang lain. Iya. Jadi kalau bagi kalian semuanya pengen
lebih cepat glowing mungkin yang ini. Gue endorse lagi. Cepat glowing tapi berbahaya. Iya, Tuh, benar, bilang tuh. benar. Ada keterangan, mau cepat glowing yang ini tapi berbahaya. Gue takut dipotong yang punya brand ini nanti. Dokter Richard sudah memberikan rekomendasi kacau. Karena omongan gue tuh sampai jualan panci juga pakai gue gitu. Dan kadang dipakein AI loh. Iya kan di AI kan. Iya pakai suaranya mirip. Tapi aku gitu. rasa ke depan bukan cuma aku kayak ya dokter yang bertopeng kayak depan. Aku banyak di AI kan. Jangan aku lagi ya. Please jangan aku lagi karena aku sudah capek dari panci, cucian mobil aku pernah. Benar. Banyak banget aku di AI-in. Bahkan yang kasihannya itu digunakan untuk produk-produk berbahaya. Nah, ini kita pelajarin ya. Aku tuh paling banyak jadi korban baik AI ataupun juga voice note suara apapun. Panci aku pernah. Eye cream. Sering banget loh eye cream. Dan teman-temanku tuh banyak yang chat, "Chat, ini bagus ya? Ini bagus ya?" Mereka mau beli. Cuma karena ada padahal cuma video aku ngomong yang lain ya gitu punya ada suara aku. Aku pernah ngelihat video Koko di toko Oren itu mempromosikan pelangsing yang itu AI. Jadi itu aja tapi mulutnya bergerak, tapi suaranya agak mirip. Tapi itu bukan Udah dioles krim kali. Gampang banget buat AI kayak gitu. Gampang banget. Berarti positifnya di trustable. Positifnya. Mudah-mudahan nggak Mudah-mudahan ada ya. lagi. Mudah-mudahan dengan adanya masalah-masalah kayak gini berkurang lah punya aku. Yang lain aja, benar. Sedih loh, sampai ke panci. Iya. Bisa tuh Keren kita review dong. panci. Kalau aku dapat duitnya sih nggak apa-apa. Aku nggak dapat. Kan bisa jadi afiliator panci sekarang. Iya. Cucian mobil, kemarin kain lap juga ada. Apa? Sound Iya. system. Mungkin Koko bisa mengalahkan Mami Louis. Mami Louis kan udah jual minyak goreng sekarang kan. Udah bisa jualan semua sekarang Mami Louis. Oke guys, jadi ini benar-benar tidak recommended ya. Ternyata aku shock ya, banyak banget masih skincare yang di luar sana itu masih yang seperti ini punya. Benar, ada BPOM tapi ada merkuri. Iya. Gitu. Fakta, ini fakta. Jadi orang waktu customer membeli, ada BPOM, menurut dia aman, dia pakai. Tapi setelah di-review, setelah dilihat ternyata ada merkuri. Dan ini juga tidak bisa kita salahkan juga BPOM-nya kalau seandainya BPOM-nya terkesannya tidak bekerja. Tidak, BPOM sudah semaksimal mungkin bekerja. Tetapi ini memang menjadi PR BPOM lagi nih. Bahwa akan harus lebih rutin lagi nih untuk random sampling ataupun benar-benar memang mengecekkan secara berkala. Seperti itu. Ini memang oknum sih. Pernah berbicara dengan BPOM. Kalau dulu katanya cuma sampai ribuan per hari, sekarang sampai ratusan ribu bahkan 1 juta brand per hari didaftarin. Wow. Gitu. Jadi memang perlu effort yang luar biasa. Saya rasa BPOM juga udah bekerja. Nah coba, tapi mungkin masyarakat sebenarnya sangat diuntungkan sebenarnya dengan edukasi-edukasi seperti ini ya sebenarnya. Dalam satu hari pada mau mendaftarkan untuk brand. Apakah mereka terinspirasi pengen menjadi kaya seperti Dr. Richard? Temen gue lebih kaya. Temen gue lebih kaya. Tapi aku ngomong kayak gini ya, ini paling gampang. Habis di review kayak gini punya, kalau namanya rusak, ya tinggal diganti lagi. Tinggal diganti nama karena kan mudah banget jualannya. Kita nggak bisa ngarepin yang berwajib, kita nggak bisa ngarepin. BPOM itu sudah kerjanya bagus banget. Cuma negara kita kan besar banget. Dan brand bermunculan banyak banget. Pak, Ibu, aku ngomong dengan kalian ya, kalau negara kita itu bukan negara yang kecil ya, nggak akan ada itu namanya di desa-desa orang masih kayak transportasi susah karena kan memang masih banyak tempat-tempat itu yang sulit dijangkau dan sulit dikasih edukasi semuanya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kitanya yang bisa upgrade diri kita. Oke, kalian nggak tahu, tapi kan kalian paling nggak punya internet, punya handphone, nonton. Kalau sudah, kasih tahu ke teman-teman kita yang lain. Di-sharing. Berarti tugas kalian sekarang selain menonton YouTube untuk nonton gosip-gosip artis, yuk luangkan 30 menit 1 jam untuk nonton O-Review. Jangan lupa kalau misalnya ada orang jualan, itu dikomentarin. Aku seneng loh. Dulu tuh kalau misalnya kita jualan, ada brand-brand yang jualan kayak gitu, punya di Facebook. Polosan berbahaya kayak gitu punya. Gue mau beli minta kayak gitu. Sejak aku review kan mereka tuh bilang langsung itu abal-abal itu abal-abal. Kan bagus artinya. Benar. Kalau kita ngeliat media sosial ini kan masih kayak gimana cara daftar reseller, gimana cara daftar ini. Tapi kan setelah adanya kita review ini, mereka kan akan ngomong kayak gitu punya. Jadi ngasih tahu teman-teman yang lain. Benar sekali. Jadi ini juga masuk ke salah satu ibadah. Benar sekali. Ya. Pesan-pesan mungkin dokter. Dr. Richard lah. Pesan ke pemilik ataupun ada reseller
seperti apa? Ya. Aduh, aku nggak usah pesan deh. Dokter Oki aja, Dokter Oki. Dokter Oki aja, Dokter Oki. Untuk owner SS Glow, bukan Kak Sheila Shokia tapi Sartika itu tadi, dan juga untuk brand Unik Skincare, yuk berbenah diri bahwa yang kalian jual ini diduga berbahaya. Mau sampai kapan membahayakan kulit masyarakat Indonesia? Selagi ada waktu, berbenah diri. Ya, setuju banget. Guys, terakhir aku ngomong nonton episode kita terus-terusan bagi kalian semuanya dan bantu share ke teman-teman yang lain karena ini akan bermanfaat banget dan kita akan terus review skincare yang berbahaya dan kita juga rencana akan nge-review skincare yang aman untuk kalian semuanya Harus. supaya kalian tahu dan kebetulan kita mau masukin juga skincare overclaim. Kalau yang kayak gini punya nggak usah kita cek overclaim atau enggak ya. Sudah jelas diduga berbahaya. Tidak kita rekomendasi. Jadi kita nggak usah cek lagi. Ada yang goblok pula kan nanti kan, oh, sorry lah. Dok, overclaim nggak? Nggak tahu bahaya. Lu lah ya pula overclaim atau enggak ya gitu ya. Kita akan cek untuk selanjutnya. Jadi bagi kalian semua yang pengen daftarin mereknya, mungkin minta kita review, boleh call ke nomor di bawah ini. Dan terakhir ngomong, kita bertiga tidak ada permasalahan personal dengan siapapun. Bahkan kita nggak tahu siapa yang punya merek ini. Ya. Kita nggak kenal. Andai kita tahu pun suatu hari nanti kalau misalnya kita punya rezeki, kita kan bersaudara. Semuanya di Indonesia ini kita saudara semuanya sama-sama. Kalau misalnya suatu hari juga kita punya rezeki, punya umur yang panjang, kita bisa kolaborasi atau punya bisnis yang real, punya bisnis yang halal, ya kenapa enggak? Itu kita mendukung lah. Ya kita dukung. Kita dukung, malah. kita support karena yang kita benci adalah merkurinya, penyalahgunaan hidroquinonnya, skincare berbahayanya, Bukan orangnya. bukan orangnya. Bukan orangnya. Bukan personalnya. Benar. Sampai ketemu lagi. Bye.